Nah di bulan ini, di bulan Mei ini, tema daripada gereja kita, Gereja Mawar Syarul Surabaya Barat, adalah puji Tuhan atas janji-janji Tuhan. Bukankah hidup kita ini kaya akan janji Tuhan? Amin. Kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan semua janji Tuhan. Janji Tuhan itu begitu luar biasa buat hidup kita. Sehingga setiap kita harusnya dalam kehidupan kita menggenapi setiap janji Tuhan. Setiap janji Tuhan yang diberikan buat hidup kita akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah untuk itu pagi hari ini atau siang hari ini saya rindu untuk kita mulai belajar bagaimana berjalan dalam keyakinan. Ya, judul khotbah saya pagi hari ini, siang hari ini adalah berjalan dalam keyakinan. Bagaimana kita berjalan dalam keyakinan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan dalam keyakinan itu beda dengan percaya diri, beda. Nanti saya akan jelaskan buat saudara. Nah, percaya diri ini banyak orang, para motivator kita ini nyentuhnya di arah jiwa ini. Ya, percaya diri. Nah, begitu kepercayaan diri hilang, manusia terus berputar kepada persoalan kepada dirinya. Tapi ada beberapa dasar yang saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana kita ini berjalan dalam keyakinan, bukan sekedar percaya diri, tapi kita ini punya dasar. Dan dasar itu yang membangun supaya kita ini bisa berjalan di dalam keyakinan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 14. Ibrani pasal 3 ayat 14. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ya, Ibrani pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang apa? Yang semula. Saudara, dari pembacaan ini Paulus sedang mengingatkan kita, penulis Ibrani maksudnya, penulis Ibrani sedang mengingatkan kepada kita untuk kita ini sungguh-sungguh melihat bahwa kehidupan kita ini penuh dengan janji Tuhan. Dan ada beberapa dasar yang sedang diletakkan oleh penulis Ibrani ini. Yang pertama adalah ini, saudara. Dikatakan ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Nah, ini penting. Untuk Anda berjalan dalam keyakinan, dasar ini harus kuat dalam hidup kita. Apa itu? Saudara dan saya telah beroleh bagian di dalam Kristus. Apa itu? Kemenangan Kristus di kayu salib. Katakan amin. Setiap kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Lalu dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Dari orang-orang yang kalah. Dari orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup. Dari orang-orang yang kehilangan masa depan. Berjalan dalam kegelapan. Dipindah kepada terang yang ajaib. Nah, ini yang dimaksud dengan bagian di dalam Kristus. Kemenangan dalam hidup kita. Kenapa ini penting menjadi dasar pertama untuk kita ini berjalan dalam keyakinan? Karena banyak orang gagal untuk melihat karya salib Kristus dalam hidupnya. Banyak orang gagal untuk melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Banyak orang tahu pengajaran tentang Tuhan, tetapi dalam praktek hidupnya mereka gagal untuk melihatnya. Makanya yang namanya minder, yang namanya terintimidasi, yang namanya tertekan, yang namanya merasa lemah, tidak bisa buat apa-apa, lalu gampang putus asa, selalu mewarnai kehidupan kita. Padahal sebenarnya tadi saya awal bilang bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan janji Tuhan. Katakan amin. Coba beritahu kanan kiri, sekalipun gak bisa jabatan tangan, katakan hidupmu penuh dengan janji Tuhan. Mantuk segini aja. Hidup Anda ini penuh dengan janji Tuhan. Nah, iblis juga mencuri bagian ini. Sehingga kita ini menjadi orang yang gampang terintimidasi. Dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dari minus, dari negatif, dari min diangkat bukan hanya dipulihkan menjadi titik nol,
Tetapi kita ini adalah orang-orang yang diberi kebenaran, artinya ada nilai plus di dalamnya. Orang yang telah dibenarkan. Saya dan saudara adalah orang yang telah dibenarkan. Dan hari ini kita disebut orang benar. Katakan amin. Dasar ini yang harus jadi kuat dalam hidup kita. Sehingga ketika itu ada dalam hidup kita, saudara, iblis tidak boleh memperoleh keuntungan apapun dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena hari ini aku berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Yesus ada dalam hidupku. Hidupku ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga intimidasi, sehingga yang namanya melemahkan perkataan setan, perkataan dunia yang seringkali membuat aku ragu, takut, tidak pernah berlaku lagi dalam hidupku. Karena Kristus menjadi bagian dalam hidupku. Aku menjadi bagian di dalam Kristus. Amin saudara. Karena intimidasi tidak boleh berlaku buat hidup kita. Nah, sifat intimidasi itu gimana sih? Kadang beberapa orang datang kepada saya berkata, saya nggak mampu Pak, saya nggak bisa bikin apa-apa. Kadang-kadang kalau saya dengar begitu, ya sudah diberitahu, dinasehati, kadang aduh Pak saya nggak mungkin bisa. Terus begitu, terus berada di titik itu, terus merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, nggak mungkin Tuhan memberkati saya, nggak mungkin Tuhan menolong saya. Oh ini terus gara-gara dosa saya. Terus terintimidasi dengan keadaan, merasa bersalah, menyalahkan dirinya, menghukum dirinya, melebihi daripada Tuhan. Waktu yang lalu saya sampaikan kepada anak tentang keajaiban Tuhan. Tuhan itu murka terhadap dosa, ya. Tuhan itu gak suka kalau Anda dan saya tinggal dalam dosa, ya. Tapi percaya satu ini, Tuhan itu tidak pernah bisa bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita jauh lebih besar. Katakan amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, asal kamu mau mengaku dosamu aja. Sesimpel itukah? Ya. Karena Tuhan itu sebenarnya ingin memulihkan kita. Tuhan sangat ingin memulihkan Anda. Tuhan sangat ingin menggenapi janjinya buat hidup kita. Tuhan sangat ingin menyembuhkan kita dari sakit kita. Tuhan sangat ingin. Dia murka terhadap dosa, iya. Tuhan gak suka kita tinggal dalam dosa, iya. Tapi ketika orang datang dengan kerendahan hatinya, detik itu Tuhan menerima kita, mengampuni kita. Lalu memulihkan keadaan saudara. Sederhana itu, iya. Itulah namanya kasih setia Tuhan buat hidup kita. Makanya saya bilang Tuhan itu murka terhadap dosa, iya. Tapi Tuhan tidak pernah bertahan dalam murkanya. Karena apa? Kasihnya jauh lebih besar. Amin. Kasihnya jauh lebih besar. Nah, konsep ini yang harusnya kuat dalam hati kita. Untuk Anda berjalan keyakinan itu. Konsep ini harus tahu bahwa Anda adalah orang yang diampuni. Kita adalah orang yang diterima. Kita adalah orang yang dikasihi. Jangan sampai kita ini keluar dari konsep itu. Lalu perasaan-perasaan yang bukan daripada Tuhan diizinkan menguasai hidup kita. Lalu kita menjadi orang yang tidak layak lah. Menjadi orang yang merasa dihukum terus. Yang menghukum itu perasaan kita, bukan Tuhan. Kadang-kadang kita ini melebihi apa yang Tuhan mau lakukan di hidup kita. Nah, ini problemnya kekristenan. Sehingga seringkali kita gak bisa berjalan dalam keyakinan. Karena apa? Kita tidak di dalam bagian Kristus tadi itu. Amin. Nah, coba sifat intimidasi itu apa sih sebenarnya? Ya, coba contoh di Alkitab ya. Coba contoh di Alkitab. 1 Samuel pasal yang ke-17 coba. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat yang saya baca mulai ayat yang ke-4 dulu ya. 1 Samuel pasal 17. Ini kisah yang Anda kenal. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul?
Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, lihat ini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa saudara? Cemaslah hati mereka dan sangat apa? Ketakutan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-24, coba kita loncat ayat 24 ya. Ayat 24 kita baca ya. 24 sebentar dilihat. Ketika semua orang Israel melihat orang itu Goliat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat apa? Dengan sangat ketakutan. Orang-orang Israel ini terintimidasi dengan sesuatu yang menurut saya belum jelas, saudara. Ya, mereka tahu memang Goliat. Goliat waktu itu muncul dengan badan yang tinggi, besar dan lain sebagainya. Lalu mulai mengata-ngatai orang Israel. Kata-katanya itu begitu mengintimidasi. Gara-gara itu orang Israel ketakutan. Gara-gara itu orang Israel merasa, aduh kita ini kecil. Kita gak mungkin bisa kalahkan orang itu. Padahal belum perang. Belum dicoba juga. Baru melihat badannya besar. Waktu saya mulai merenungkan ini, saya mulai berpikir apa sih hebatnya Goliat? Apa sih hebatnya Goliat sehingga membuat orang itu Israel? Apa? Orang tanya-tanya apa sih hebatnya orang Goliat yang membuat orang Israel ketakutan? Oh, badannya besar. Orang badannya besar itu menakutkan, belum tentu, saudara. Orang badannya besar itu hebat, belum tentu. Ya, belum tentu. Saya waktu pacaran dulu, waktu ngejar istri saya. Ya, saya ini kan dulu, maaf ya, modelnya tidak berbentuk dengan jelas kan. Jadi gendutnya minta ampun. Saya ini fitness, saudara. Ya, daripada fitnah kan lebih baik fitness, saudara. Saya fitness gitu, saya fitness. Lalu saya ini ketemu, lihat seorang yang badannya sudah jadi, wih bagus banget gitu. Saya tunggu dia, saya mau tanya-tanya gimana caranya membentuk bicep, tricep dan asep atau apalah sembarang gitu ya. Gimana caranya gitu loh. Nah, dia kumisan tebal saudara, badannya jadi gitu, nggak banyak ngomong tuh, wow gitu. Saya tungguin gitu. Lalu dia lihat saya, dia rasa ada yang nunggu gitu. Lalu dia minta tolong saya ambilin barbel yang di sebelah saya. Ngomongnya gini, mas, aku tolong ambil yang itu ya. Lu kok gini saudara? Kumisnya tebal kayak gagang telepon begitu. Ternyata D minor. Saya minta maaf ya. Ternyata D minor, saya kaget loh. Badannya gede tapi benci aku. Ternyata gitu saudara. Saya jadi kaget. Walah, ternyata badan besar bukan jadi apa itu kayak sesuatu yang mengatakan dia hebat, belum tentu juga, saudara. Nah, saya coba lihat, saya coba gali ini Goliat ya yang dikalahkan oleh Daud ini, siapa dia? Saya coba cari di ayat-ayat sebelumnya, Alkitab tidak pernah mencatat nama Goliat ini. Goliat yang dikalahkan oleh Daud itu keluar pertama kali namanya itu di 2 Samuel pasal 17 dan matinya pun di 2 Samuel pasal 17. Tidak ada catatan. Kalau Daud itu jelas catatannya banyak. Ya, dia kalahkan harimau, singa. Kalau dia menjaga kambing domba diambil satu oleh binatang buas, dikejar itu binatang buas. Kalau binatang itu bangkit, dihajarnya. Oh, itu Daud jelas, saudara. Ya, mengalahkan harimau dan singa. Ada yang pernah berkelahi sama singa dan harimau? Coba angkat tangannya biar difoto sebentar, ada? Tidak ada. Ya, Daud catatannya, tapi Goliat ini gak jelas. Tapi kata-katanya mengintimidasi. Jadi poin yang satu yang mau saya sampaikan buat Anda adalah ini loh. Intimidasi yang Anda dengar itu belum tentu hebat. Gak ada yang amin. Halo, amin. Intimidasi yang Anda dengar apalagi dari setan itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Karena kita percaya bahwa Allah kita jauh lebih besar. Kalau hari ini Anda dikatakan kamu kecil, kamu gak mampu. Siapa bilang hidupku ini kaya akan janji Tuhan? Katakan amin. Dan aku telah menjadi bagian di dalam Kristus.
Kemenangannya bagian dalam hidupku. Karena itulah yang harus kita pegang baik-baik. Bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan dan telah menang terhadap semuanya. Intimidasi yang Anda dengar hari ini apalagi melumpuhkan hidupmu. Itu belum tentu hebat, belum tentu berkuasa. Karena yang ada di dalam diri kita jauh lebih dahsyat. Katakan amin. Lalu amin. Nah ini dasarnya yang pertama. Bagaimana aku berada di dalam Kristus. Lalu yang kedua apa? Coba sifat intimidasi. Coba baca di ayat yang ke 32 coba. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata, perhatikan baik-baik. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi apa? Prajurit. Saul ini begitu negatif terhadap dirinya, terhadap situasi itu. Dia melihat Goliat. Ya, saya percaya sih, hari itu adalah hari pertama Saul ketemu dengan Goliat. Dia cuma mendengar, oh ada prajurit ya yang luar biasa dari Filistin yang namanya Goliat. Dia cuma mendengar, tetapi bertemu belum. Hari itu baru pertama kali, belum pernah berkelahi. Belum pernah berperang, bertempur satu lawan satu dengan Goliat. Belum pernah. Tapi dia sudah ciut duluan. Dia takut sungguhan. Sifat intimidasi yang kedua itu adalah membuat hidup kita itu menjadi negatif. Anda mulai merasa pesimis. Anda mulai meremehkan Tuhan. Anda merasa bahwa Tuhan gak sanggup memenuhi janjinya. Itu kan cuma untuk beberapa orang, bukan untuk saya. No, saudara. Janji Tuhan untuk kita. Katakan ini sama-sama. Janji Tuhan untuk saya. 2, 3. Dengan keras, 2, 3, janji Tuhan untuk saya. Janji Tuhan itu pasti dikenapi. Banyak orang menjadi negatif terhadap dirinya. Negatif terhadap Tuhan. Gak mungkin bisa. Terus tinggal di dalam sebuah intimidasi. Padahal Tuhan ingin membuat Anda menjadi orang yang berkemenangan. Tapi intimidasi membuat Anda negatif. Akhirnya saking takutnya, saudara. Ya Saul ini kasih pakaian ya buat Daud. Daud, kamu ini masih kecil, masih muda, gak mungkin menang. Udah tak kasihin bajunya. Saudara tahu, Saul itu tingginya di atas rata-rata orang Israel. Daud itu kemerah-merahan, dikasih bajunya. Pasti itu kalau orang Jawa bilang kelobok-kelobokan, betul gak saudara? Bajunya pasti kebesaran, apalagi ketopongnya dimasukkan begitu. Daud sudah noleh ke kiri, ke kanan, ketopongnya masih ngadep ke depan terus itu saudara. Gak bisa gerak. Daud bilang gak usah pakai inilah. Ya, akhirnya dalam pertempuran itu, ya sekali ayun, wow, Tuhan itu mengurapinya. Sekali ayun itu seperti janji Tuhan yang sedang digenapi. Tuhan itu menyertai Daud. Bahkan Goliat belum mengeluarkan satu jurus pun, tiba-tiba harus mati di tangan Daud dengan sekali ayun, mengumban batu itu pas masuk di dahinya dan matilah Goliat. Sudah ada sesuatu yang luar biasa. Saya pernah cerita ini kepada anak saya. Anak saya di waktu kecil suka seneng cerita-cerita begini. Wah, saya ceritain semuanya. Ya, ceritanya tuh ketika saya ngomong gitu, lalu ayat 40 ini saya baca ayat 40. Ini jadi meraih perhatiannya. Gak tahu dia tiba-tiba tanya ini. 40 ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi ketika Saul mengizinkan, oke Daud kamu lawan Goliat ya. Iya. Atau Alkitab, tiba-tiba Daud pergi ke sungai untuk cari batu. Cari batu saudara. Cari batu. Dikatakan batunya 5. Waktu saya cerita itu anak saya tanya gini, Pak, kenapa Daud ambil batunya 5? Ini pertanyaan saudara. Kenapa Daud ambil batunya 5? Kan Goliat besar. Harusnya kan satu keranjang begitu. Kalau dilempari terus supaya mati. Kenapa Daud hanya mengambil 5?
Saya kan gak ngerti jawabannya, betul gak? Saya dalam hati saya kan terserah Daud. Daud ambil 1, ambil 2, 10, 20 kan terserah Daud. Apa urusannya sama kita? Tapi ini pertanyaan anak-anak, saya gak mungkin jawab sembarangan. Ini anak pendeta, kalau nanti dia bertumbuh juga ditanya banyak orang, betul gak? Saya bilang ini jangan banyak pertanyaan toh, hidupmu kok banyak pertanyaan. Gak begitu juga saudara. Ya, akhirnya saya ngomong begini, ya karena apa ya? Karena saya bilang jarinya Daud 5. Kalau ambil 10 gak cukup nak. Oh iya gitu. Anak saya ngerti gitu. akhirnya Daud melempar 1. Mengumban 1 dan Goliat mati. Wah, anak saya senang. Daudnya menang pak. Ya, ayo tidur. Saudara. Habis dia tidur, saya masuk ke kamar saya. Lalu saya baca lagi Alkitab. Saya gak menemukan alasannya. Kenapa Daud mengambil batunya 5. Saya tanya kepada Tuhan, kenapa ya Daud mengambil batunya 5? Kenapa ya? Saya tak pikirin terus, saudara. Kenapa kok Daud mengambil batunya 5? Untung Tuhan gak menjawab gini. Ya Yudi, karena jarinya Daud cuma 5. Lalu itulah jawaban saya. Jadi waktu saya tak pikir-pikir apa ya. Sudahlah, saya bilang ya terserah Daud lah. Ya pasti Roh Kudus pasti tuntun lah. Ya ambil batunya 5, 2, 3 saya gak ngerti juga. Akhirnya saya tidur, saudara. Waktu satu saat saya baca di Alkitab. Saya baru mengerti. Ini memang secara alegoris, maafkan saya ya. Ya, tapi waktu itu kayak memberikan pengertian buat saya secara pribadi. Ini sebuah pengalaman. Kenapa Daud mengambil batunya 5? Karena ternyata Alkitab mencatat semua raksasa nanti yang dikalahkan oleh Daud dan anak-anaknya dan seluruh pegawai-pegawainya itu ternyata ada 5, saudara. Coba kita lihat ya. Kita lihat sebentar ya. Mana itu? 2 Samuel. 2 Samuel. Pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15. Oke. 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat 15. Saya bacakan ya. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benov yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi siapa saudara? Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepada yang kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama dengan engkau. Lihat. Jadi yang pertama tadi Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Yang kedua siapa? Yisbi Benov. Terus ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul siapa? Saf yang termasuk keturunan raksasa. Berapa? 3. Ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaari Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Ini Goliat tuh waktu itu nama pasarannya orang Filistin ya, banyak. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesta tukang tenun. Berarti berapa? 4. Ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi berapa? 5. Waktu saya baca ini kayak sebuah pengertian Tuhan tuh berikan buat saya begini loh. Dalam hidup kita itu ada banyak giant. Ada banyak raksasa yang mencoba mengintimidasi hidup kita. Mungkin raksasanya kita ini bisa beda-beda. Di area-area yang berbeda.
Ada banyak raksasa, tapi pengertian di sini sebanyak raksasa itu, sebanyak itu pula Tuhan berikan senjata atau batu di tanganmu untuk melemparkan dan menghancurkan mereka. Gak ada yang amin. Amin. Halo, amin. Waktu saya baca tuh saya nangis, saya bilang, Tuhan, janjimu itu setia kepadaku. Sebanyak raksasa apapun yang mengintimidasi hidupmu, maka sebanyak batu itulah yang Tuhan taruh di tanganmu untuk dilemparkan satu demi satu untuk mengalahkan semua raksasa hidupmu. Dan saya percaya kemenangan di pihak kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo, amin. Dengan ini kita mengerti itu yang dimaksud dengan menjadi bagian di dalam Kristus. Karena ketika Yesus berkata sudah selesai, maka semuanya telah ditanggung olehnya. Maka pengertian ini harus ada dalam hidup Anda dan saya. Saya adalah orang yang menang. Saya bukan pecundang. Saya adalah orang yang telah mengalami kemenangan. Sebanyak apapun intimidasi yang aku alami dari roh-roh jahat atau siapapun lewat apapun. Suara dunia ini, suara orang mungkin, atau suara setan yang terus berbisik dalam pikiranku, dalam telingaku, bahwa aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Maka sebanyak itu sebenarnya batu itu telah ada di tanganmu sekarang. Lemparkan batu itu ke dahi daripada giant itu. Dan lihat setiap giant akan roboh oleh karena Tuhan Yesus menyertaimu. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang besar. Halo, amin. Amin, saudara. Itu poin 1. Waktu saya sudah hampir selesai. Oke, poin 1. Jadi berjalan dalam keyakinan yang pertama tadi, kembali ke mana tadi? Ibrani pasal 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Lalu yang kedua apa? Yang kedua selanjutnya. Asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Coba lihat. Yang kedua adalah berpegang teguh pada janjinya. Sampai apa? Akhir. Berpegang teguh. Kita tidak menoleh ke kanan ke kiri. Kita berpegang teguh. Nah, untuk itu saudara sebentar kita akan saksikan sebuah drama singkat dari teman-teman kreatif. Oke, beri tepuk tangan dulu. Silakan. Selamat siang, Anda terhubung dengan Departemen Doa Kantor Surga. Ada yang bisa dibantu? Iya, perihal pengampunan dosa. Oke. Sudah diampuni? Sudah diampuni? Sudah diampuni? Loh, yang ini kok diulang-ulang terus? Untung loh situ ngaku dan Tuhan kita tuh Maha Pengampun. Sudah diampuni. Iya, jangan diulang-ulang loh ya Pak. Ini bukan siaran bola. Iya. Oke, God bless you. Hai L'Oreal. Hai Makarel. Hari ini aku senang sekali. Lihat nih klien manusia aku. Namanya Vanessa. Dalam 25 tahun hidupnya sudah banyak janji dari Tuhan yang dia terima. Ada 3.750 janji dari 4 juta janji. Keren kan klien aku? Ya, not bad lah. Tapi masih lebih keren klienku, si Cynthia. Memangnya berapa janji yang sudah Cynthia terima? 750.000 dari 4 juta janji. Kan lebih sedikit. Bagaimana bisa lebih hebat? Justru itu hebatnya. Meskipun masih banyak janji Tuhan yang belum dia terima, dia itu tetap setia dan percaya bahwa suatu hari Tuhan pasti menepatinya. Itu baru keren. Wah, kalau gitu klien kita keren-keren ya. Ya, gitu deh. Ngomong-ngomong, aku kok ngerasa sedikit aneh ya. Apaan? Kita ini kan malaikat Aha. di dalam surga. Kenapa kita pakai masker ya? Pakai aja daripada digosipin.
bermain TikTok dan kembali bekerja. Terima kasih. Halo Makarel. Hai. Halo L'Oreal. Halo. Hari ini Suriel bawa paket khusus loh. Untuk siapa ya kira-kira ya? Untuk L'Oreal. Selamat ya. Waduh, ini paket buat Cynthia, Makarel. Risi. Wah, aku ikut senang. Kira-kira janji Tuhan apa yang akan digenapi kali ini? Mari kita buka. Kita scan dulu. Waduh, pasangan hidup. Waduh, akhirnya penantian Cynthia selama bertahun-tahun terjawab juga tahun ini. Waduh, dia pasti happy banget. Aku mau lihat fotonya. Boleh. Kita lihat dulu ya. Waduh, wah, ini produk berkualitas. Ini biasanya Tuhan bikin buat di Korea loh ini. Wah, sampai di Indo juga. Permisi. Ya, Loh, paketnya Cynthia, kenapa diambil balik? Maaf L'Oreal. Barusan atasan telepon nih. Hah? Mereka bilang kalau janji pasangan hidup untuk Cynthia ditangguhkan. Karena Cynthia baru saja memutuskan untuk berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Apa? Tidak seiman? Maaf ya, aku juga pamit dulu ya karena harus nganterin paket yang lain. Dadah. memangnya berapa lama Cynthia menjomblo? Udah lama banget ya tadi itu bertahun-tahun itu Makarel. Memangnya berapa usia Cynthia? 35 tahun. Waduh, 35 tahun. Berat sekali hidupnya. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kalau orang-orang di dunia nyinyir? Taulah, yang suka nyinyir itu kan kliennya malaikat magang. Tahu nggak kenapa dikasihin ke malaikat magang? Kenapa? Karena frekuensi doanya tuh segini ini. Frekuensi komplainnya segini. Gitu, makanya dikasih anak magang tuh. Aduh, Cynthia. Padahal tinggal dikit lagi loh, dikit lagi. Kenapa? Apakah kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menepati janjinya? Ataukah kamu ragu bahwa Tuhan itu mengasihi engkau? Aduh Tuhan, L'Oreal minta naik gaji. Lelah ngurusin manusia-manusia ini. Kamu cek klien kamu. Jangan hilang kayak klienku ya. Wah, benar sekali. Aku harus cepat-cepat telepon Roh Kudus. Halo, Roh Kudus. Tolong jagain klien aku ya. Ada Siska, Ivana, Vanessa. Yang di sini, kalau masih mau ke sini, ya setia ya menanti janji Tuhan, harus berjalan dalam keyakinan. Mau tahu caranya? Kita lanjut ya dengerin pastor kita yang favorit ini, Pastor Judy. Sebentar. Hai malaikat sebentar. Malaikatnya kesini sebentar. Oh, saya. Sini malaikatnya. Iya, sini sebentar. Saya mau lihat jodoh saya yang mana ya. Oh, yang Bener apa itu, enggak? Ada Pastor enggak? itu yang itu tuh yang bawa Mas paket. sini. Nah, yang itu. Oke. Nah, ditunggu ya Pastor ya. Iya. Mau ngecek jodohnya ya? Boleh, silakan. Ini agak terlambat sudah, punya anak 2 tanya jodoh sekarang gitu. Ini Pastor Judy. Tak lihat ya. Ceklik, aduh. Coba lihat. Duh ini. Oh benar berarti. Thank you ya. Benar berarti kita ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat mereka dulu. Oke. Nah, yang kedua, poin kedua adalah berpegang teguh pada perjanjian sampai akhir. Saudara, ini merupakan sebuah termasuk ujian juga buat kita. Bagaimana kita berjalan keyakinan. Saudara, keyakinan itu kadang tidak mulus. Perlu ujian demi ujian yang namanya kesabaran. Bagaimana kita percaya sampai akhir bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Katakan amin. Tidak ada plan berikutnya. Abraham telah gagal, salah satunya kegagalan Abraham adalah, minggu yang lalu Pak Denny sampaikan ini ya, betul. Kegagalan Abraham adalah karena ada plan B, karena tidak sabar. Nah saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang punya alternatif dengan cara kita sendiri. Alternatif yang salah, apalagi berangkat dari kedagingan kita. Demi mewujudkan sesuatu yang
Seharusnya nanti ada bagian Tuhan yang kerjakan. Tapi karena kita mau bypass, kita mau cepat, kita nggak sabar, lalu kita mulai menurunkan standar firman Allah. Ini persoalan juga. Karena itu saudara, peganglah sampai akhir. Coba buka Mazmur pasal 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10, saya akan bacakan buat saudara. Segala jalan Tuhan adalah apa? Kasih setia dan apa? Kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Soalnya dikatakan segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Bicara soal ketika Anda berjalan memegang semua perjanjian Tuhan dalam hidupmu, maka hidup kita ini sedang berada di dalam namanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu bergerak dalam kehidupan kita. Dia yang tadi saya bilang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Sampai hari ini saudara. Kadang-kadang janji Tuhan dalam hidup kita ini mungkin ada sesuatu yang belum tergenapi. Misalnya Anda lagi mengalami masalah, Anda terima janji Tuhan terhadap persoalan Anda. Tapi persoalan seolah-olah jawaban itu belum datang gitu. Nah disinilah perlu ketekunan. Di sini perlu sebuah keputusan untuk Anda tetap menanti jalan Tuhan, memperhatikan jalan Tuhan. Nah di tengah-tengah seperti itu pernah gak Anda mengalami sebuah mujizat-mujizat kecil yang mungkin itu belum menjawab persoalanmu yang utama, tetapi ada mujizat-mujizat kecil yang terjadi di sekitar kita. Dan itu mengingatkan bahwa kita itu tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah kalau orang mulai mengambil jalan pintas, tidak bisa melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupannya, maka yang terjadi adalah ini loh. Sebuah keputusan yang kadang-kadang di luar kehendak Tuhan. Bukan kadang, pasti. Ya, di luar kehendak Tuhan. Berwaktu yang lalu ada seorang ibu yang datang pada saya. Ya, dia minta untuk supaya anaknya didoakan. Ya, karena anaknya ini barusan ditinggal oleh pacarnya. Ini ngomong soal jodoh lagi ya. Pacarnya ini meninggal di dalam sebuah kecelakaan. Dan itu cukup berat bagi anak gadis ini. Dia tidak bisa menerima keadaan itu. Ya dia marah dengan situasi, dia marah dengan Tuhan, dia marah dengan situasi. Nah di situasi yang seperti begini ini, orang ini tidak datang kepada Tuhan. Dia justru mengambil keputusan untuk kecewa dengan Tuhan. Dia pikir ini Tuhan kok jahat ya. Tuhan gak suka yang melihat aku bahagia dengan pacarku itu. Padahal kalau kita lihat mungkin Tuhan tuh jauh lebih tahu. Ya. Tuhan tuh jauh lebih tahu dari apa yang kita ketahui. Tuhan jauh lebih tahu ke depan kehidupan kita. Makanya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Orang ini kecewa. Dia mendahului keputusannya. Dia tidak cari atau tidak memperhatikan jalan-jalan Tuhan di hidupnya. Yang dia tahu adalah dia kecewa dengan Tuhan. Lihat ketika orang kecewa, orang ini terbuka bagi tipu daya iblis. Akhirnya satu hari dia mau bunuh diri saudara. Bukan mau, sudah bunuh diri. Tapi gak mati-mati. Ya, die hard dia, susah matinya. Dia bunuh diri itu dia masuk ke bak mandi, dipenuhin, dia masuk kepala nyuruh di bawah, kakinya di atas sudah plung begitu. Nah, waktu ibunya cerita, saya berapa menit bu? Saya gak tahu pak. Tapi ya saya tarik-tarik gitu. Ya akhirnya dia bisa diselamatkan. Oh enggak jadi mati. Enggak masih ada orangnya. Oh gitu ya, puji Tuhan. Iya pak. Dia tuh untung lupa dia dulu jago juara nyelam dia sudah. Jadi dia mau bunuh diri, mana yang kuat aku tak nyelam aja. Itu gak niat bunuh diri sebenarnya. Ya waktu masuk ke dalam air dia pikir mama kok lama ya gitu. Ya, akhirnya ditarik sama mamanya, kamu gini. Ya dia gak pernah mandi saudara. Makan cuma minta dianterin, kamarnya tertutup terus, gak pernah keluar kamar. Akhirnya saya datang ke rumahnya juga saya tidak mau ditemui sama anak itu. Dia gak mau keluar, gak ketemu pendetanya, aduh gimana gitu. Lalu saya tanya, ya saya nunggu anaknya, saya ngobrol-ngobrol sama ibu, kok bisa bunuh diri itu gimana? Nah ini ibunya cerita yang buat saya agak kaget. Ya gara-gara kenapa? Saudara, ini anak suka berdiri di depan jendela untuk lihat ke depan. Karena depan itu ternyata dia di loteng, itu jalan raya di mana pacarnya dulu
datang dan pergi lewat jalan itu. Jadi dia dalam kondisi yang kecewa, kondisi marah, ya tidak percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba iblis itu datang lewat ini loh, lagu. Tetangganya itu nyetel lagu. Lagunya, Anda pasti tahu lagu ini. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia. Anda tahu lagu itu? Agar aku dapat berjumpa denganmu. Tahu? Itu lagu ngajak apa? Bunuh diri, saudara. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia. Makanya hati-hati, saudara. Dalam kondisi itu pujian penyembahan kita yang harus diperbanyak. Halo, amin. Beda loh. Saudara ngalami sesuatu, Anda walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Hati Anda dikuatkan oleh karena itu. Atau tadi lagunya tadi, bagus banget lagu itu. Apa? Loh, gimana lagi? Yesus ku sembah kau. Saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan, di atas semua penantian hidup kita, Tuhan tuh ambil alih hidup kita. Katakan amin. Daripada Anda mulai dengerin lagu-lagu itu, bahaya. Ya saya bukan lagi anti lagu Indonesia, tapi Anda harus memilih kata-kata yang bagus. Kadang-kadang kata-kata ini juga bahaya. Ya, pernah saya pelayanan di Sidoarjo, doa malam, pulang itu malam-malam sendirian. Saya mau cari lagu rohani gitu, nemenin saya. Tiba-tiba pas nyetel radio itu, ada satu intro. Saya kan suka musik bagus ya, intronya bagus. Wah, saya nunggu lagu apa ini? Tiba-tiba keluar lagi lagu ini. Aku menunggumu, apa terus saya katanya? Mati di depanku, tak matiin itu. Wah, apa ini lagu kok mati-matian gini? Jika aku mati, kamu juga mati. Oh, apa ini? Waduh. Lagu kok mati-matian gitu. Coba kalau atau lagu ini. Apa lagu Indonesia? Lagu ini loh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu judulnya The Loser itu lagu itu, saudara. Udah jatuh gak bisa bangkit. Aku tenggelam dalam lautan apa? Luka dalam. Itu Amsyong itu. Jemaat ada banyak yang tahu loh banyak ini. Biasa. Ya. Saya bukan anti lagu Indonesia. No. Tapi coba kata-kata ini bahaya. Orang-orang nunggu janji Tuhan dan janjinya nggak tergenapi, belum digenapi. Anda dengar lagu itu, waduh, semakin terpuruk. Akhirnya kita jatuh. Ya, nah wanita juga begitu, dia dengar lagu itu, akhirnya bunuh diri. Waduh, saudara. Untung ketahuan sama orang tuanya. Akhirnya ibunya akhirnya kata Pak Yudi naik ke atas saja ya, nggak apa-apa ya. Ya kalau ditemani ibu oke lah. Oke, akhirnya di dokter punya dibuka, saudara. Akhirnya permisi saya masuk. Begitu saya masuk, giliran saya mau bunuh diri, saudara. Baunya minta ampun. Itu dia berapa hari gak mandi itu satu kamar bau. Giliran saya, aku tak mati aja kalau begini. Baunya minta ampun. Akhirnya saya ngobrol, dia bantah-bantah. Saya coba bilang, terakhir coba begini. Tuhan tuh mengasihimu. Tuhan itu mau pulihkan kamu. Tuhan gak mau kamu seperti ini. Ya tapi kenapa kok pacarku mati? Kamu gak tahu rencana Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya. Banyak hal lalu saya ngomong tentang pacarnya. Gak tahu gimana. Pokoknya apa yang ada di hati saya ngomong aja. Bentar, mengembun. Saya ngomong aja kepada dia. Dan ternyata betul itu adalah sifat dari pacarnya yang nanti bisa jadi beban berat kalau dia membangun keluarganya. Kayak dia baru ngeh gitu. Berarti Tuhan itu baik. Tidak ada yang kebetulan. Ya, masalah dia mati kecelakaan itu bukan urusan itu. Tapi yang penting adalah satu ini. Tuhan telah tahu apa yang terbaik buat hidupnya. Dia nangis di situ. Akhirnya bersama ibunya saya doakan dia. Lalu dia mengalami pemulihan. Ya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan itu pasti menggenapi janjinya buat hidup kita. Anda harus sabar. Amin. Harus sabar. Amin. Di apapun situasi Anda, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kembali ke mana tadi? Ke Ibrani pasal 3 ayat 14.
pada keyakinan iman kita yang apa? Yang semula. Nah, ini penting. Sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman yang semula. Berarti saudara, ini yang perlu dijaga untuk Anda terus berjalan dalam keyakinan. Yang ketiga adalah ini loh, kembali kepada kasih yang apa? Mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Di mana kasih itu, di mana Anda pertama kali berjumpa dengan Tuhan, kasih yang membuat Anda terus berapi-api. Kadang-kadang lewat persoalan yang ada, kadang kasih kita mulai menurun. Ini yang bahaya. Kita sudah tidak lagi melihat janji Tuhan buat hidup kita. Kita seolah-olah mulai merasa bahwa Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Akhirnya semangat kita jadi pudar. Kita mulai menurun dan kita mulai menurun, mundur-mundur teratur. Kita gak berdoa sudah biasa. Padahal awal-awal dulu kita adalah orang-orang yang membangun mesbah dengan luar biasa. Saudara, kasih yang mula-mula ini akan membawa Anda untuk terus berapi-api dengan Tuhan. Ini yang membuat kita tuh yakin. Ini yang membuat kita ini berjalan dalam sebuah keyakinan. Bahwa di sana ada jawaban Tuhan. Di sana ada pertolongan Tuhan. Di sana ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Itu yang menggerakkan hidup kita untuk berjalan ke sana, itu adalah kasih-Mu yang mula-mula itu loh. Halo, amin. Karena setiap orang harus punya ini. Sehingga roda kehidupan kerohanian Anda terus dibangun, malah berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membuat kita hari ini menggenapi setiap janji-janjinya di hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena hatimu ini adalah hati yang siap diberkati oleh Tuhan. Persoalan yang mungkin Anda alami, ya, kita tuh punya konsep bahwa Tuhan tuh pasti menjawab doa kita, sekalipun caranya tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Ya, Tuhan tuh pasti menjawab pergumulan doa Anda, sekalipun caranya tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau konsep itu ada dalam diri kita, saudara, oh kita akan tetap tenang. Hari ini apa yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan harapan kita sementara ini, it's okay. Kita tetap membara, hati kita tetap membara bagi Tuhan. Kita gak mudah salah paham dengan Tuhan. Kita gak mudah berasumsi buruk terhadap Tuhan. Kita gak mudah untuk menuduh Tuhan. Yang ada cuman kita bersyukur, terus bersyukur. Maka itulah menjadi kekuatan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Untuk kita mulai nanti pada saatnya, oh Anda akan berdiri kagum di hadapan Tuhan. Berkata bahwa Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi hidupku. Saya percaya kalau jemaat punya prinsip nilai-nilai seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah dikalahkan oleh setan. Tapi kita akan menjadi orang yang menggenapi tiap janji Tuhan buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kata biar siang hari ini, kalau Anda datang dengan sebuah pergumulan, saudara, ada banyak intimidasi yang kita dengar. Ada banyak suara-suara dari dunia. Gak tahu itu lewat suara yang Anda dengar. Baik dari orang, dari lingkungan Anda, yang seringkali membuat iman kita lemah. Hari ini berkata bahwa aku telah menjadi bagian dalam Kristus. Aku telah menjadi bagian dalam Kristus. Dan aku adalah orang-orang yang telah dimenangkan dan dibenarkan. Maka janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupku. Amin. Amin. Jadi tiga prinsip untuk kita ini boleh bisa berjalan dalam keyakinan. Yang pertama, Anda dan saya adalah bagian dalam Kristus. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Berpegang teguh pada janjinya sampai akhir. Lalu yang ketiga, kita adalah kembali kepada kasih yang mula-mula. Hati kita terus berapi-api dengan Tuhan. Hati kita berkobar-kobar dengan Tuhan. Dan saya percaya apapun yang Anda alami tidak pernah membuat Anda surut. Tapi justru membuat kita hari ini belajar banyak tentang Tuhan. Dan hati kita semakin berkobar-kobar dengan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.